Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua sehat ya. Nah ini Om, kita lanjutin menjawab pertanyaan dari Mbak Atika Ayu. Iya ya. Jadi ini Mbak Atika Ayu ya. Sebentar ya Om ya. Ya. Dulu kan kita udah bikin video untuk Mbak Atika, jawaban pertanyaan Mbak Atika. Tapi ternyata antara suara yang keluar sama mulut yang terbuka itu nggak sinkron. Jadi bingung, saya nggak bisa ngedit terus terang. Nah akhirnya ini tertunda sebulan lebih nih ya. Kita jawab lagi ya Om ya. Ya bisa. Khusus bisa. Mbak Atika ini. Ini Ya, Om, ya. dibaca lagi Om. Mana-mana. Pertanyaannya Mbak Atika. Nih. Kelihatan nggak Om? Oh ya kelihatan. Oh Mbak Atika Ayu itu ya. Oh iya ya pertanyaannya gitu. Sapi aku kurus. Nah, sapinya kurus Sapinya kurus. dan mencret. Kurus Makanya tidak nafsu. Jadi kurus, kurang nafsu mencret. makan, tidak nafsu makan. Nah, itu kalau menurut Bapak ini itu gejala penyakit apa Oh. dan obatnya apa? Oh, iya. Jadi gini Om. Ini Mbak Atika itu dulu karena tanyanya banyak. Saya kasih nomor WA terus dia kirim video. Jadi ternyata Mbak Atika ini sapinya itu sapi baru Om, baru Oh. beli. Heeh. Belinya online. Oh, jadi Terus sampai di rumah ternyata mencret. Mencretnya tuh cair kuning dan dia sudah cair itu gitu loh. online. Terus belinya online. Ah, Gimana kan, beli online ini Om? ya kan kalau beli online itu kalau saya kan nggak tahu kesehatan hewan di sananya itu gimana. Terus anunya gimana tahu-tahu udah sampai sini. Sampai sini mungkin kelihatan sehat. Nah, setelah pulang yang ngantar pulang dimasukkan kandang ternyata ada penyakitnya atau mencret atau apa nafsunya maju makanya kurang kan kita juga tidak tahu lah. Makanya Mbak Tika itu apa obatnya gitu loh. Itu gejala apa? Jadi gini Mbak Atika, kemarin sudah kita bahas ya cara beli sapi itu kalau bisa itu ke peternak yang sudah terpercaya, Nah, ke yang kandangnya rumah. sehat, ya ke langsung peternaknya. Bahkan ke pasar aja kalau bisa jangan. Ya. Tapi kalau kepepet ya nggak apa-apa ke pasar. Nah, kalau ke pasar ya kita harus jeli cara Iya. memilih. Jadi ciri-ciri sapi sehat yang bagus kan gimana juga harus jeli. Kalau belum tahu ciri-ciri sapi ya minta tolong aja orang yang Yang udah. tahu. Nah, nanti kita kan bisa diatur Iya, gitu betul. lah. Jadi kalau apalagi online tuh yang di foto-foto apa Bagus. yang di film pada saat itu bagus kelihatannya. Bagus. Tapi begitu nyampe ternyata seperti itu. Nah, ya mungkin kan? ya bisa ya. Ini sapi yang bagus itu yang sapi A yang diposting telah disukai untuk dikirim, kasih sapi yang B yang besar kecilnya sama, kulitnya Jadi sama memang juga bisa. betul. Jadi online tuh apa saja bisa terjadi, bahkan penipuan banyak online. Iya. Jadi banyak yang beli kucing katanya Semarang, yang beli orang Bandung. Nanti yang disalin orang karantina katanya di Sandra orang karantina ditahan. Padahal ya enggak. Jadi memang kalau beli online ya kalau sudah kenal, saya online yang sudah memang terkenal onlinenya bagus ya sih enggak apa-apa. Cuma ya harus orang yang bisa dipercaya. Nah, Oke, ya. Ya. Kita jawab ya. ya itu pertanyaannya. udah jawab itu. Jadi Mbak gitu Tika. untuk cara beli sapi coba gini. Sapi mencret ya Om ya. Kita udah pernah bahas penyebabnya. Bisa karena lingkungan, Ya. bisa karena pakan, bisa karena infeksi. Ya, bermacam-macam. Infeksi itu kan ada virus, bakteri dan cacing itu saja. Iya. Ya, itu bisa menyebabkan mencret. Lingkungan itu apa ya Om ya? Lingkungan itu kan bisa angin, hujan angin. Kadang-kadang malah lingkungan disebut lingkungan bisa juga dari transportasi Om. Habis di perjalanan jauh Mbak Atika itu belinya di Jawa Timur, Mbak Atika ini orang Jawa Barat, jalan jauh sampai di rumah bisa mencret juga Ya, itu. stres. Stres itu bisa jadi mencret, bisa jadi bebelen, nggak bisa BO, Ya. nggak bisa BAB seperti itu. Jadi Iya. tergantung kondisi badannya. Nanti reaksinya tuh beda-beda. Ada yang batuk-batuk, masuk angin, Iya. ada yang mencret, ada yang nggak. Ya ini perjalanan jauh. Karena saya biasa ngurusi sapi yang dari Australia itu macam-macam reaksi setelah sampai di Indonesia. Itu lebih jauh dan lebih lama. 5 itu. hari ya toh, Nah, di iya. kapal dioyak-oyak gini kan. Nah, kena ombak Ombak ya kan. bergoyang-goyang Nah, gitu ya. itu jadi
Itu lingkungan ya, anggaplah lingkungan, cuaca, dingin, panas, transportasi. Kadang ya, Om Tahno, kalau saya ke kandang besar, ngambil sampel darah, kan sapinya digiring, masuk ke kandang jepit, jadi ambil darahnya. Ada yang besok mencret kok itu. Oh lah iya. Macam-macam, mungkin sirkulasi udara juga nggak bisa. mau makan juga orang berjuja oyok ya kan. Nah, kayak gitu. Nah iya. Itu lingkungan. Terus pakan, udah kita bahas itu ya, tapi kita bahas sedikit ya. Pakan tuh karena ada yang dikasih nasi basi, besok mencret, bisa kembung. Ada yang itu loh, konsepnya terlalu banyak, bisa asidosis, bisa mencret. Asidosis yang asam lambungnya itu. Ya, asam lambung. Nah, macam-macam. Jadi karena mencretnya bisa juga karena lingkungan, karena makanan. Nah, makanan mungkin makanan dari tempat dia ngambil itu online itu sama makan di tempat Mbak Atika itu beda juga bisa. Harus penyesuaian dulu tanya. Jadi gitu. Harusnya ditanya makanan di sana apa, bikinnya dikasih apa kan gitu. Jadi ya terus oke lah. Oke, itu enggak kata lingkungan enggak. Oke, dianggap enggak. Terus makanan enggak, makanan itu dah bagus. Oke, dianggap enggak. Sekarang kan tinggal infeksi lah. Nah, kalau infeksi kan tadi cacing. Ya tinggal mestinya ditanya udah diobati cacing belum? Nah, gitu. Nah, gitu kan. Kalau belum berarti bisa diobati cacing. Tadi mencernya bisa juga karena cacing. Cacing bisa. Bisa bakterial, bisa viral. Nah, virus itu gini, Om. Virus itu biasanya kebanyakan ya, Om. Kadang-kadang bau agak amis. Biolnya itu jadi hitam amis gitu. Jadi ya bau-bau kalau dokter hewan ya yang sok anjing ya biasa udah vaksin anjing itu ada yang kena virus ya tertentu itu baunya begitu datang wah ini kena virus ini tahu karena hafal. Hafalan ya. Pengalaman. Entah mayang itu dari jejeran apa tahu ini jejeran pagi ini jejeran malam gitu kan. Oh ini apa Om? Baru apa itu? Apa? 6. Enggak tahu lah istilahnya. Padat 6. Nah, jadi kayak pemusik ya, denger musik jelek tuh, wah ini nggak pas ini nadanya kayak di sini ya. Jadi dokter juga seperti itu. Makanya kalau pertanyaan ini begini kan susah. Kalau dokter datang baunya aja udah tahu oh, ini sakitnya. Iya. Nggak usah periksa. Saya tuh kalau lewat kandang, wah ini ada yang kena ini. Nah, itu karena pengalamannya. Jadi tapi kalau ditanya lewat tulisan, mencret walaupun ada videonya tapi nggak tahu. Jadi dengerin juga kadang-kadang ada yang batuk, ada yang bau seperti itu berarti ini. Kayak gitu. Jadi terus obatnya apa kan gitu kan. Jadi mencret memang berair kuning kok. Nah, kalau ini kan kita belum ngambil sampelnya ya. Oke lah. Tadi bisa diobati cacing. Ya, obat cacing banyak. Sementara itu dulu kan bisa. Nah, bisa juga bakterial. Kalau bakteri itu biasa dikasih antibiotik. Nah, bisa oxytetracycline, bisa penicillin, bisa streptomycin, banyak. Nah, tinggal pilihannya apa. Ya ada seninya. Oh, kalau dokter ya, oh ini mungkin penyakitnya ini streptococcus. Bakterinya mungkin streptococcus apa? Bakterinya Escherichia coli. Nah, dokter punya insting seperti itu karena pengalaman. Oh, obatnya yang tepat ini. Nah, kalau saya ngasih tahu Mbak Atika, apa yang tepat apa? Kan agak susah ini. Ya belum tahu. Nah, tahu baunya atau apanya kan. Ya, oke lah, kita merem. Kasih obat yang spektrum luas, bisa membunuh apa saja tapi nggak begitu mempan. Tapi bisa kemana-mana itu kan. Iya. Nah, bisa kasih oxytetracycline. Antiseptik itu. Antibiotiknya. Antibiotik itu. Nah, kalau virus apa? Kalau virus kan pertahanan tubuhnya harus bagus. Nanti bisa disuntik di komplek. Kalau makannya kurang bagus di komplek, apa bisa juga dikasih. Oh, kalau di hari nggak bisa kasih B12, jadi kasih di komplek aja. Kalau kalsiumnya tambah sedikit di pakannya. Ya biar kena sedikit kotorannya. Benar. Ketahanan. Ya. Kalau tadi curiga saya makanannya kurang bagus, bisa dikasih norit Om. Norit itu kan ada karbon itu penyerap racun. Makanya Mbak Atika ini yang harus mendiagnosa sendiri nih. Dari kita ngomong-ngomongin Mbak Atika kira-kira sapi saya ini kenapa ya? Kayak gitu ya Om ya. Mungkin Mbak Atika sudah bisa memutuskan obat. Ya mungkin ya sudah ada kesimpulannya dia. Bisa antibiotik, mungkin paling mudah antibiotik sama bikompleks. Ya ikut dulu, nanti gimana? Dilihat perkembangan. Semoga bisa sembuh. Ya, gitu. Itu Mbak Atika ya.
Ya. Gitu Om Tafa ya. Oke. Mungkin sudah bisa menjawab ya. Ya itu Mbak Tika kita kan bisa kasih tahu ya. Oke, Mbak Tika seperti itu. Mungkin teman-teman YouTube semua, teman-teman sahabat-sahabat di YouTube saya, pemirsa, subscriber, viewer yang bisa memberi pertolongan pada Mbak Esa, tolong ditulis di kolom komentar sebaiknya obatnya apa untuk Mbak Tika biar lebih leluasa memilihnya. Nah, semuanya biar ada rasa kebersamaan Ya, apa itu ya. betul. Jadi begitu teman-teman, terima kasih bagi yang sudah nanti mau memberi masukan pada Mbak Tia, dan ini bisa menambah ilmu kita Om. Iya. Ya, gitu ya. Iya. Kita ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman semua sehat, rezeki lancar, di mana saja dilindungi Allah dan Indonesia menjadi lebih baik.